Nah, ini saya mengambil soal tentang pengaruh pajak persentase terhadap keseimbangan pasar. Diketahuinya fungsi permintaan itu P sama dengan 14 min 2Q, fungsi penawarannya 2 plus 2Q, dan pajaknya 20%. Pertama, kita ketahui dulu keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi fungsi keseimbangan pasar sebelum pajak, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi kita masukin dulu angkanya. Nah, ini tinggal dipindah ruaskan. 14, 2Q-nya pindah ruas menjadi min, 2Q-nya juga pindah ruas menjadi plus. Tinggal dikurangin. Jadi 12, ini 4. Q-nya kita sudah dapat, 12 bagi 4 itu hasilnya 3. Nah, lalu kita cari harganya, kita masukin rumus penawaran. P sama dengan 2 plus 2Q. Nah, tinggal masukin lagi. Q-nya kita sudah dapat, yang ini hasilnya 3, tinggal masukin 2 dikali 3. P-nya jadi 2 ditambah 6. P kita dapat 8. Nah, jadi keseimbangan pasar sebelum pajak, harga mendapat nilai 8 dan kuantitasnya mendapat nilai 3. Nah, selanjutnya kita cari keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, fungsi penawarannya itu kita ubah dulu ke pajak persentase. Kita masukin itu P aksen sama dengan fungsi penawarannya itu 2 plus 2Q terus dikali dengan 1 plus pajaknya kita 20%, yaitu 0,2 berarti. Lalu diubah 2 plus 2Q dikali 1,2. Nah, reaksinya kita mendapat hasil perkalian 2 kali 1,2 dan 2Q kali 1,2. Itu hasilnya 2,4 plus 2,4Q. Nah, selanjutnya kita masukin fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaannya. 2,4 plus 2,4Q sama dengan 14 min 2Q. 2,4Q 2Q-nya pindah ruas menjadi plus, jadi 2Q sama dengan 14 min 2,4. Lalu ini tinggal tambahin aja, jadi 4,4Q sama dengan 11,6. Nah, Q aksennya kita sudah dapat, yaitu 2,63. Lalu kita cari harga setelah pajak, yaitu kita masukin yang tadi, P aksen sama dengan 2,4 ditambah 2,4Q. P aksennya 2,4 ditambah 2,4, Q-nya kita sudah dapat, yang ini sebesar 2,63. Tinggal dikalikan, hasilnya kita mendapat P aksennya 8,712. Nah, jadi keseimbangan pasar setelah pajak, harga menjadi lebih tinggi dari sebelum pajak dan kuantitasnya setelah pajak itu akan lebih kecil.
dari sebelum pajak. Langkah selanjutnya adalah kita ubah pajak yang tadi persentase ke dalam pajak per unit. Kita masukin rumusnya dulu. T sama dengan P aksen dikali pajak dibagi 100 kali pajak. Ditambah. Ini tambah ya. Lalu kita masukin angkanya yang sudah didapat, P aksennya 8,712 dikali pajaknya itu sebesar 20 dibagi 100 plus 20. Lalu T-nya 8,712. Ini hasilnya dari 20 dibagi 120 yaitu 0,16. T-nya kita dapat 1,39392. Kita bisa bulatin jadi 1,4. Nah, yang terakhir kita tinggal cari total pajak yang dinikmati konsumen dan total pajak yang dinikmati produsen. Nah, kita masukin rumus untuk mencari total pajak, yaitu T sama dengan pajak dikali Q aksen. Tinggal masukin pajaknya, kita udah dapat 1,4 dikali Q aksennya yaitu 2,63. Kita dapat hasil 3,682. Lalu kita cari TK. Itu rumusnya P aksen dikurang P dikali Q aksen. P aksennya kita sudah dapat 8,712 dikurang P-nya yang tadi itu 8 dikurang Q aksennya 2,63. Itu kita dapat hasil 1,88. Dan untuk yang terakhir TP itu tinggal T dikurang TK. T-nya kita 3,682 dikurangin 1,88. Kita dapat hasil 1,802. Jadi kesimpulannya, untuk keseimbangan harga sebelum pajak itu kita mendapat angka 8 dan kuantitasnya 3, dan keseimbangan pasar setelah pajak kita mendapat harga lebih tinggi dari sebelumnya 8,712 dan kuantitasnya turun dari sebelumnya menjadi 2,63. Dan di sini pajak persentase kita ubah dulu menjadi pajak per unit dengan total pajak yaitu 1,4 dan kita mendapat total pajak seluruhan 3,682 dan total pajak yang dinikmati oleh konsumen sebesar 1,88 dan total pajak yang dinikmati oleh produsen itu 1,8. Untuk materi kedua saya mengambil fungsi diferensial materi elastisitas permintaan. Di sini sudah diketahui PD-nya itu 80 min 0,5 Q-nya 10 dan yang ditanya itu adalah hitunglah elastisitas permintaan dan jelaskan maksud dari hasil perhitungan tersebut. Yang pertama kita cari DP per DQ-nya dulu, yaitu kita sudah dapat yaitu min 0,5. Nah, lalu kita cari P-nya, yaitu kita masukin dulu 80 min 0,5 Q. P sama dengan 80 min 0,5 Q-nya kita sudah dapat, saya sudah diketahui yaitu 10. Tinggal dikalikan 80 dikurang 5 hasilnya P-nya dapat 75. Nah, tinggal masukin rumus ED, yaitu DP per DQ dikali P per Q. ED
DP-nya kita sudah dapat, yaitu min 0,5. Tinggal dikali P-nya kita juga udah dapat 75 dibagi Q-nya, yaitu diketahuinya 10. Sudah dapat. Jadi ED-nya min 0,5 dikali, ini tinggal dibagi 75 bagi 10, yaitu 7,5. ED-nya kita dapat min 3,75. Jadi untuk tanda min itu kita abaikan karena elastisitas permintaan pasti hasilnya minus, karena hubungan antara perubahan persentase harga dan kuantitas berbanding terbalik, atau hubungannya negatif sama dengan hukum permintaan. Jadi ini kita abaikan minnya, dia termasuk jadi dalam kategori elastis. Jadi pada tingkat kuantitas 10, jika terjadi kenaikan harga 1% akan mengurangi jumlah barang yang diminta sebesar 3,75%.